Perkenalkan, nama saya Dodi Alfayed, NIM saya 2023420036. Saya dari Satu Teknik Industri kelas A, Angkatan 2023. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Gravity Location Model sama Capacity Location Problem dengan Solver Excel. Pertama kita share screen. Nah, untuk yang Gravity Location Model itu untuk langsung saja yang pertama di bagian literasi 1, mana di literasi 1 untuk data asumsinya X sama Y-nya itu 0,0. Nah, untuk koordinatnya di XN, YN, sama DN itu sudah ada data asumsinya saya dapat dari mata kuliah rantai pasok yang kemarin. Nah, untuk rumusnya itu yang pertama akar dari X terus dikurangi sama XN dipangkatkan 2 terus ditambah Y dikurangi sama YN dipangkat 2 dan hasilnya 4,4 sekian. Dan untuk DN kita tinggal klik 2 kali untuk hasil yang di bawahnya. Selanjutnya untuk DN, CN, XN itu sebenarnya rumus, di mana rumusnya itu DN besar dikali sama CN dikali sama XN, terus dibagi sama DN. Nah, untuk lebih spesifikasinya itu sudah ada rumusnya, di mana untuk DN dulu 200 dikali sama CN ada 1,7 dikali sama DN maksud saya XN terus baru dibagi sama DN. Nah, itu di enter terus diklik 2 kali. Nah, untuk yang di sini itu sum dari yang angka awal sampai bagian XN 4. Itu juga sama dengan YN, dimana untuk DN 200 dikali sama CN 1,7 terus dikali sama YN atau 2 dibagi 4,4. Di enter lalu kita klik 2 kali. Di yang terakhir itu di sum. Untuk yang ketiga juga sama, DN dikali CN 7 dibagi yang 4,4. Enter terus di bawahnya itu kita kasih sum. Nah, kalau udah kita lanjut ke literasi 2. Tapi untuk literasi 2 asumsi dasarnya X sama X, Y-nya itu dihasilkan dari untuk X DN DN XN per DN. Untuk Y DN CN YN per DN itu dibagi sama yang DN CN per DN. Nah, kita terus cari datanya, literasinya sampai untuk koordinat X, Y-nya itu berada di titik yang sama. Itu berarti
untuk perhitungannya sudah selesai. Baru kita ubah ke bagian chartnya. Itu yang gravity location model. Selanjutnya di bagian capacity location problem dengan solver. Nah, untuk asumsi datanya kita menggunakan 4 pabrik. Ada di Surabaya, Pasuruan, Gresik, sama Tangerang. Terus yang bagian pasarnya itu ada 5 bagian pasar, di mana kapasitas produksinya itu masing-masing ada yang 5.000, 3.200, 4.000, dan 4.000. Untuk demandnya sendiri, tiap daerah itu berbeda. Dan untuk yang satu-satu ini, itu sebuah cost atau biaya dari Surabaya ke Jateng, Surabaya ke Jakarta Barat, Jawa Barat maksud saya, terus Jakarta sama Sulawesi Selatan. Nah, untuk fix itu asumsi atau kalau kita jumlahkan untuk biaya atau cost tahunan. Nah, itu untuk tabel yang capacity location problem. Itu yang pertama. Dan ini udah ada asumsinya, ya dapat dari pelajaran rantai pasok kemarin. Nah, untuk supply constraint itu pengertiannya batasan constraint atau batasan dari supply, di mana di setiap daerah itu ini yang pertama 2.000 itu didapat dari jumlah atau sum cost dari pengiriman barang atau dari Surabaya ke Jakarta Timur, Jatim, Jateng, Jabar, Jakarta, sama Sulawesi Selatan itu dijumlah, terus masuk ke Mount Supply. Terus ke Pasuruan juga, tapi karena Pasuruan itu nol. Terus yang untuk Gresik juga sama, jadi bagian Gresik, jadi jumlahin. Dan terakhir di bagian Tangerang, Tangerang juga kita jumlahin sama. Nah, untuk supply available itu kapasitas supply yang ada yaitu di sini. Nah, untuk Gresik itu 4.000, Tangerang juga 4.000. Nah, untuk cara menggunakan solve, yang pertama di sini kita itu ada. Nah, di sini kita ada solver. Kita pertama itu klik demand. Kita baru klik solver. Karena saya sudah memasukkan, tapi saya bisa menjelaskannya. Yang pertama set object. Nah, untuk set object ini itu didapat dari objektif. Nah, selanjutnya setelah diobjektifkan, lanjut kita set objektifnya itu minimize, meminimalkan. Nah, untuk available child itu di bagian Surabaya. Kita tarik dari Jawa Timur kanan. Maksud saya dari Jakarta ke kanan. YO. Ini sebenarnya YI ya. Sorry. Ini YI sebenarnya. YI itu pabriknya itu hasil dari pabriknya itu dipilih atau enggak dimasuknya seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang pertama subjek untuk constraint untuk ngepasinya. Itu yang pertama di bagian Surabaya itu ditarik.
tarik ke bawah sama dengan binary. Nah, terus binary atau kurang dari sama dengan. Selanjutnya kurang dari sama dengan binary. Nah, selanjutnya yang kedua itu di bagian sini. Di bagian amount supply. Amount supply itu kita tarik ke kanan. Nah, terus sampai amount supply kalau sudah kita klik sama dengan. Jadi kalau untuk sama dengan itu artinya untuk jumlahnya itu sejumlah atau demand-nya itu sama sesuai sama barang yang kita kirim. Terus untuk yang pasuruan atau yang maksud saya untuk yang demand atau permintaan yang kurang dari sama dengan ini kita tarik dan nanti di sini tuh kayak gini nggak bisa ini nggak ya. Nah, sale range yang pertama sale range-nya itu dari Surabaya, Pasuruan, Gresik sama Tangerang. Terus kurang dari sama dengan itu permintaannya ada demand-nya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, maksud saya Jakarta sama Sulawesi Selatan. Nah, kurang dari sama dengan itu kita bisa mengirim kurang atau sama dengan atau pas dari permintaannya atau sama dengan dari kapasitasnya. Jadi tidak bisa lebih dari kapasitas. Baru kita add. Nah, kalau sudah kita klik OK. Karena kita udah ngisi. Nah, baru setelah itu kita solve. Ini untuk hasilnya seperti ini. Di mana untuk pengertiannya? Untuk dari Surabaya ke Jawa Timur, itu dimana sama, yaitu 2000. Oke. Nah, selanjutnya dari Pasuruan itu karena 0, itu tidak beroperasi. Terus selanjutnya itu di Gresik ke Jawa Tengah, itu sudah 800 permintaannya. Nah, selanjutnya di Tangerang. Nanti. Nah, Gresik ke Tangerang ini, Gresik sama Jakarta ini, dia itu kapasitasnya totalnya itu 4.000 karena dari permintaannya 1.800 sama ditambah 2.200 jadi hasilnya 4.000 yang di bagian Gresik. Nah, selanjutnya di bagian ini juga sama. Untuk rumus dari objektif itu di sum produk itu masuk duduk kurung kita blok di Surabaya permintaan atau kos dari Surabaya ke Tangerang itu sudah pengirimannya semua. Terus titik 2 lanjut ke yang bagian pabriknya dari operasinya maksud saya dari Surabaya ke Tangerang total tutup kurung terus di. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan sesuai dengan video yang saya lihat. Video YouTube yang Bapak ajarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya.